Sorry, sebenarnya. Jadi ini ya, skip X. Ini menggunakan crystal report ya, suaranya kecil. Volume. Volumenya kok kecil tadi. Besar sekali. Ya. Nggak full ya, nggak full. Suaranya kecil. Ini lumayan lama. Volumenya udah besar. Membuat apa namanya laporan dengan crystal reportnya ya. Jadi pertama itu crystal reportnya harus ada. Using the report atau blank atau ini kalau untuk membuat report yang sudah ada. Ini desain ya, reportnya didesain. Semacam buat tabel laporannya. Dan ada line project text, box object ya. Nah ini dia buat tabelnya. Insert, nah ini dia outline. Kita menggunakan teks ya. Nah ini setelah didesain, nanti kita lihat ya. Ini juga masih mendesain. Perhatikan di sini. Ya. Print data, print time zone, record number. Ya, record number yang tadi ya, berurut. Record berapa, data ke berapa. Nah, ini dia. Jadi sama seperti apa mendesain ya. Didesain, ini crystal reportnya didesain ya. Oke, ini insert sama ini masih mendesain. Setelah dibuatkan tadi data recordnya, ya, ini tadi tabelnya. Nah, di sini ini masih mendesain ya, session peak. Nah, ini contohnya yang tadi ya, name. Ini geser ke sini, ini nomor recordnya, name,
Nama siswa. Nah, ini dia. Jadi yang didesain tadi, kita lihat ya, sebelum ke hasilnya, ya. CK, jadi prodi, ya. Tadi ada berapa recordnya? Mau record, kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya, ini dia, ya, dengan menggunakan crystal report. Kita lihat di sini. Ini sama ya, membuatkan. Jadi pertama didesain dulu laporan mahasiswa. Oh ya. Hanya di sini kendala kalian itu hanyalah di tidak ada software crystal report-nya kali ya, tidak bisa digunakan. Nah, itu salah satu contoh ya. Dia mengambil data. Ini, kita lihat ya sebentar, dia mengambil data. Nah, ini tadi ya, menggunakan ikonnya di-download dulu. Jadi nanti tinggal ditampilkan open. Tanya buat logo. Nah, ini dia ya, logo. Oke, kita lihat yang kehadirannya 5 ya, 1, 2, 3, saya start report ini. Oke, Ibu stop aja dulu ya. Karena kita sudah lama tidak bertemu ya, tidak lama bertemu dalam arti. Oke, kita masuk ke sini dulu sebentar ya. Oke, oke. Hari ini ya, pertemuan ke-9 ada 10, 11, 12, ada 3 ya. 3 pertemuan lagi. Kira-kira kalau hari apa yang bisa dibuat untuk menggantikan? Sebenarnya kalau kelas ini ada 2 kali sekali ya. Ada 2 kali Ibu ketinggalan. Untuk kelas ini apa ada waktu minggu depan untuk menggantikan kira-kira? Atau tidak ada? Kalau tidak ada tidak apa-apa karena kan belum jadwal UAS ya. Apakah ada jadwal yang kosong atau tetap Nanti aja? lah Bu, kami Kenapa? bicarain dulu di grup Bu, karena kan harus bareng-bareng Bu. Oh, oke, oke. Ada Putri, Desi, Sylvia, Emma ya. Itu tadi contoh menggunakan crystal report yang kendalanya kemungkinan ada di Tiara, Desi, Sylvia, Putri. Kendalanya itu kemungkinannya itu adalah di apa namanya? Kendalanya adalah di crystal report-nya ya, stop share. Oke, selanjutnya Ibu akan menekankan lebih ke ya. Oke, oh bukan ya, sebentar. Tadi penggunaan crystal report ya sampai sekarang pun Ibu tidak menemukan susah ya karena jarang bertemu orang lagi menemukan softwarenya ya. Berikutnya di sini aplikasi penjualan ya. Jadi kita di sini adalah karena ini sudah beberapa pertemuan prakteknya. Di sini penjualan di sini contoh ID barang, nama barang, harga barang, stok ya. Ada jenis tabelnya, ada datanya, data barang, data penjualan. Penjualan ini lebih detail lagi ya. Nomor jual, ID barang, berapa uh, kuantitinya, total ya. Length, allow, nulls ya, membuat tampilan master barang. Cuman di sini kita ini udah menggunakan SQL Server ya. Bisa. Cara mengaktifkannya, pastikan Anda sudah mengaktifkan SQL Server Service Manager ya. Ini sudah menggunakan service. Kemudian buatlah database dengan nama penjualan ya. Buatkan dulu sebuah database yang ada di database-nya.
Ibu stop share dulu ya. Database SQL Server ya. Ini dari awal kita sudah berulang-ulang tapi prakteknya belum ya. Membuat database dengan SQL Server Service Manager ya, Microsoft SQL Server. Kebetulan Ibu tidak punya SQL ini kan banyak nih. Ini SQL Microsoft SQL Server. Oh, iya ada ya. Oh, oke nanti. Kemudian setelah nanti kamu perhatikan Microsoft SQL Server, selanjutnya lakukan Service Manager. Cari dari sini Service Manager. SQL Server M ya, Microsoft SQL Server. Kemudian ini harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti Microsoft SQL Server. Kemudian pilih Ibu tidak punya ya. Installation Server Configuration Manager. Dia dapat tadi ya. Oh. Jadi di sini pilih service manajernya. Nah, setelah itu di sinilah nanti apa tuh dibuatkan stop video ya. Ada kelihatan. Oh ya, oke. Di sinilah nanti dibuatkan servernya ya. Koneksinya di ini nih database-nya di sini nih. Nah, apabila sudah nanti sukses, press service ini dia. Dari proses ini didapatkan sebuah ikon yang berada pada bagian kanan yang berwarna hijau. Kemudian ini adalah apa ikon ya database simbolnya. Oke. Untuk melihat hasilnya klik tanda plus. Nanti di sini sudah ada datanya. Apabila sudah ada yang kita koneksikan barusan akan ada di sini tampilnya ya. Choose name tadi tabel barang, tabel itu menjadi database-nya, database barang. Tabel penjualan menjadi database penjualan. Untuk melihat tabel barang, pilih database inventory table. Kemudian pilih, nah ini dia dibuatkanlah semua database-nya. Lakukan hal yang sama sampai tadi ada beberapa penjualan, kemudian ada yang menjadi apa namanya? Setelah itu adalah tabel detail penjualannya ya. Ini tadi yang kita bahas ya. Pertama tadi siapkan SQL Server, di sini SQL Server 2020. Setelah terkoneksi tadi dibuatkan dulu database-nya. Database-nya itu kamu buat dulu di apa namanya di SAM-nya ya. Kemudian nanti dikoneksikan nama database-nya penjualan ya. Beda ini menggunakan SQL Server ya. Lah caranya ini kita lihat tadi di sini ya. Tadi mengaktifkan SQL Server Service Manager ini untuk membuat database-nya. Kita lihat ya, membuat database-nya. Database, oke, ini yang tadi membuat database-nya. Ya, kemudian, sorry, ini udah panjang banget ya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan database, ini usernya. Kita kembali ke stop share karena sudah banyak ini terbuka, nanti nggak bisa dilihat ya. Nah, di sini ada 3 tabel, tabel barang, penjualan, detailnya. Ini dibuatkan database-nya, database barang, database penjualan ya. ID barang, nama barang, harga barang, ya harga barang, money ya, length, alone, null, stock. Ya, ini membuatkan tabel atau database-nya. Tabel penjualan detail, nomor jual, ID barang, kemudian quantity. Kemudian membuat tampilan master barang. Membuat ini tadi master barang ini adalah melalui form master barang sebelum bekerja. Ini dia dilakukan Microsoft Add Data Control oleh DB ya. Ini dibuatkan untuk membuatkan data si barang tadi ya dengan Microsoft Data Grid Control 60 oleh DB Project Komponen. Di sini nanti pilih ya add project, kemudian ini dia project, pilih komponen. Nah, ini dia ya. Jadi ini dia project ya, project, kemudian pilih komponennya A, B, C, D. Nah, ini dia atau kontrol T. Nah, ini dia ya. Ini merupakan ini ya data grid-nya.
Nah, setelah itu kita lihat lagi beberapa jendela komponen Ado Data Control. Ini tadi, kemudian ini perhatikan di sini Microsoft Ado Control ya. Di komponen tadi, yang di komponen ini ya. Setelah ini diklik tampil komponennya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang perlu diaktifkan atau di checklist adalah Microsoft Ado Data Control ya. Nah, ini dia kalau kita membuat database penjualan ya, ini dia. Kemudian Microsoft Data Grid. Data grid-nya, oke, ini ke atas ya, Ctrl Z. Ini add data oleh, ini dia. Kemudian Microsoft Data Grid Control oleh DB, ini dia diaktifkan ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada beberapa yang bisa di-insert untuk membuatkan tabelnya. Ada eigen, kalender. Kalau misalnya kamu bikin kalender, tinggal di-insert aja. Fixed grid, direct animation, data repeater. Nah, ini dia untuk penjualan ini aktifkan Microsoft Ado Data Control oleh DB. Kemudian aktifkan Microsoft Data Grid Control 60 ya. Oke, kita perhatikan berikutnya ya. Setelah diaktifkan tadi komponennya, project, kemudian project, kemudian pilih komponennya diaktifkan Microsoft Ado dan Microsoft Data Grid-nya. Oke kan, location ya. Jadi ini dia. Kita lihat di sini. Jadi inilah tampilan yang dibuatkan untuk penjualan. Label teks 1, teks 2, command frame ya, ini dia. Jadi ada di sini labelnya 4 ini nanti data grid-nya. Ini untuk teks ya. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa. Mengatur properti masing-masing komponen, name, form barang, border oke, ini dia ya. Nama barang, form barang, ini form barang ya. Caption, startup, frame, ini frame. Frame 1, frame 2. Frame 1 ini, frame 2, oke. Kemudian text box ya. Teks kode barang, ada teksnya berapa? Teks nama barang yang kedua. Yang ketiga harga ya, ketiga harga. Kemudian yang keempat itu adalah stok ya. Nah, ini dia untuk frame 1. Frame 2 ada menggunakan button atau command atau perintah ya, tombolnya. Command 1 adalah CMD tambah, yang ini nih frame 2. Command 2 CMD ubah, tambah, ubah. Ini dia tambah, ubah, kemudian hapus ya. Frame 3 masukkan kode barang. Nah, ini dia yang tadi ini, kode barang. Oh ya. Command masukkan kode barang di sini. Ini perintahnya ya. Frame, kemudian frame 8 data grid. Data grid Adodoc 1. Ini data gridnya ya, Adodoc 1 yang di-insert tadi. Setelah itu, apalagi master data barang. Oh, ini tambah udah ya. Ini masukkan kode barang. Ini melihat recordnya, data sebelumnya, data berikutnya, atau data berikutnya berapa kali ya. Ini dia. Membuat koneksi database ya. Ini perlu kita lihat, membuat koneksi database komponen. Klik kanan komponen Adobe 1. Ini ya, Adobe 1. Kemudian pilih Adobe DC Property. Dari sini nanti muncul General Property Page, Use Connection String. Nah, ini dia tampilannya. Use Data Link File, Use ODBC, Use Connection String. Nah, di sini pilih property page, kemudian aktifkan use connection string ya, menghubungkan koneksi database ya, agar database-nya nanti terkoneksi, terhubung ya. Pada top provider Microsoft OLEDB Provider SQL Server, di sini ada OLEDB Provider SQL Server. Ini diaktifkan ya untuk mengkoneksikan si database-nya. Tab pada tab connection ya, ini tadi ODB ini, kemudian next, pilih use Windows NT Integrated Security, use NT, nah ini dia. Use Windows NT Integrated Security, ini dia ya, aktifkan ya.
Select enter a server name. Ini tadi yang kita atur di awal ya, database-nya ataupun database store manajernya ya. Kemudian select the database on the server. Tadi kita sebut namanya adalah di database penjualan. Nah, ini dia. Namanya disebut dengan penjualan. Nah, ini untuk membuat data link property, mengaktifkan koneksi database-nya. Nah, berikutnya klik tombol test connection apabila nanti oke. Nah, perhatikan sukses ya. Akan keluar informasi berikut. Test connection success. Berarti koneksi tadi yang dari penjualan dihubungkan ke database ya, tabel-tabel tadi apabila di test connection-nya sukses, ini sudah oke ya. Kemudian dihadapkan pada jendela property pick dengan pilih tab record source ya. Record source ya, record source-nya. Kemudian command type pilih AD CMD table. Nah, di sini ada pilihan command type-nya ya. Pilih AD CMD table. Table or store procedure name. Ini tadi ya. Ini dia, table or store procedure name. Nah, kalau sudah bisa diokekan ya. Kita perhatikan. Lakukan hal yang sama pada tahapan yang ini tadi ya. Untuk langkah 1 sampai 6. Diulang lagi, membuatkan koneksi kode nama harga stok dengan command perintah tambah ubah hapus ya. Nah, dilakukan sampai nanti terkoneksi semuanya. Kemudian atur lagi properti text box ya. Text box tadi kode barang, data source-nya ADO DC1, data field-nya ID barang ya. Teks nama barang, teks harga, teks ini dia yang data ya, tabel yang ini tadi ya, agar dapat nanti di input ya. Nah, setelah disiapkan, lakukanlah coding program. Masukkan halaman kode, klik menu view kode. Nah, mulailah membuatkan ini ya. Baris pertama halaman kode tulis dengan kode barang otomatis. Jadi klik nanti kode barang, di sini muncul ya. Ini kayaknya sayang ini nggak bisa di copy ya, harus kamu ketik ulang ya. Nggak bisa di copy. Kemudian kembali ke halaman design form, file object, lakukan ini lagi view object ya. Ini view kode, namanya pada halaman kode pilih menu view kode, view ini untuk ubah ya. Ini untuk hapus ya, yang ini nih. Ubah, yang ini kamu klik ya, kemudian double klik aja, kemudian tambahkan codingnya ya. Ini double klik, nah ini semua dimasukkan codingnya ya. Ada tambah, hapus ya, kemudian ubah ya, ubah atau edit ya. Ini dimasukkan. Kemudian untuk hapus juga dilakukan cari, ubah, cari. Berikutnya desain formnya ini tambahkan. Halaman desain form, tulis codingnya. Nah, ini dia. Kembali ke halamannya, ini dilakukan. Semua ditambahkan text box 1, ya, harga, masukkan codingnya. Double klik text box harga, ini apa namanya, codingnya, ya, text box harga. Double klik ya, atau klik ganda. Nah, kemudian kamu tinggal menambahkan yang ini aja, karena ini kan sudah ada nih, ya. Kemudian kita lihat lagi untuk text box stock sama double klik txt stock, kemudian buatkan coding ini ya. Cuman ini harus kamu ketik ulang, tidak langsung bisa ya. Menjalankan program ya run F5 ya tentunya. Kemudian ini kalau sudah jalan, kode di input ya. Oke, nah, nanti di sini di input dulu ya, sudah tersimpan bisa dilakukan pencarian. Kalau kamu cari tanpa ada disimpan atau di input terlebih dahulu, dia akan tidak dapat ya. Nah, ini dia. Ini masih simpel ya, tambah, ubah, hapus ya. Kode barang satu nama stok ya, ini dia. Di input dulu semua. Walaupun nanti bisa ditambah ya, atau diubah atau diedit. Misalnya contoh nih, ini sebenarnya bukan keyboard, sebenarnya ini monitor misalnya bisa diedit ya.
dengan ubah. Nah, ini masukkan kode barang. Kodenya kan kita buat di sini BRG strip 001. Nah, kalau diketikkan 009 karena di data belum ada 09, mungkin tidak ketemu. Tapi kalau diketik BRG strip 002, maka akan muncul nanti keyboard harga barang stoknya berapa. Nah, ini untuk melakukan penginputan master data barang ya. Oke, nah ini dia contoh eh, penjualan barang ya. Kalau misalnya mau dicoba silakan ya. Menampilkan data MySQL last view pada basic. Oke. Ini adalah contoh penjualan sederhana ya. Formnya juga hanya satu ya. Jadi ini sangat mudah untuk dikerjakan. Jadi itu tadi contohnya di dalam membuat aplikasi penjualan. Hari ini tidak ada tugas ya, karena memang ini tadi dia. Kalau masih bisa kita membuatkan seperti apa namanya? Seperti aplikasi yang komplit ya, yang komplit. Contoh penjualannya kan tidak mungkin hanya satu form ya. Jadi eh, kita Ibu mau lihat contoh ya, contoh eh, pemrograman penjualan tadi ya, penjualan ya. Tadi kan itu hanya prakteknya aja, penjualan makanan ya. Oke, ini kita lihat sebentar ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini tadi tampilannya membuatkan apa namanya tampilan penjualan ya, penjualan dengan contoh menggunakan Visual Basic ya. Ini masih mudah, satu form ya, belum mengkoneksikan satu form. Nah, ini dia ya. Jadi di sini kalau kamu perhatikan mungkin kamu juga udah bisa bikin ini ya, hanya jenis makanan, nama makanan, harga, jumlah. Ada prosesnya di sini, harga berapa, jumlahnya berapa, kemudian hitung. Nanti dapat total harga, potongan, total bayar ya. Jadi di sini ada beberapa prosesnya ya, total harga, potongannya, total bayarnya. Nah, ini dia contohnya membuat penjualan. Berikutnya kita lihat lagi ya, penjualan makanan, potongannya. Oke, sorry, dia harus di on kan ya. Oke. Saya kasih. Masing-masing seperti sudah bisa mencoba satu aplikasi, satu form aja. Tapi kamu bisa menjelaskan seperti ini ya, codingnya, dari desain formnya, koneksi database, kemudian dibuat tampilannya seperti ini. Kira-kira apakah sudah bisa? Jadi nanti per orang sebagai tugas terakhirnya itu adalah membuatkan satu, tapi harus ada prosesnya ya. Kalau bisa seperti tadi ya, ada perhitungan sedikit. Jumlah berapa, diskon berapa, total bayar berapa, itu kan termasuk proses ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini sudah berulang-ulang kita buat contoh seperti ini ya. Oke. Nah, dia ini tahap pengkodingan ya. Tadi tahap rancangan, pengkodingan masih. Ini sama ya, masih pengkodingan. Nah, itu prosesnya. Dia mengcoding ya, mengcoding. Dibuatkan.
Kira-kira mau buat seperti ini sudah bisa? Sudah lah ya. Nah, ini contoh juga ya. Contoh simple. Formnya hanya satu, belum beberapa form. Berapa? 6. Total harga. Hitung. Ya, ini kalau saya lihat. Nah, ini contoh juga ya. Oh, matikan. Ibu rasa itu aja dulu hari ini. Bila ada pertanyaan, ya silakan. Tidak ada tugas, tapi kemungkinan di akhir pertemuan harus membuatkan satu orang satu form aja, tapi tidak boleh sama. Yang penting ada prosesnya, ada contoh tadi perhitungan total harga, diskon berapa, seperti itu aja ya. Per orang saja. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, Ibu rasa cukup dulu pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada, Bu. Cukup. Oke. Tidak ada, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Pagi.